Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, di malam yang indah ini, sebelum kami menutup mata untuk mengakhiri setiap kegiatan di hari ini, kami memohon pertolongan kasih setiamu yang boleh ada bersama dengan kami dalam firman yang akan kami terima. Sehingga firman-Mu itu boleh membawa kami untuk hidup terus selalu di dalam jalannya Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal pasal 2, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22, yang menyatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri dan tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan dari negeri itu, dan pengkhianat akan dibuang dari sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, namun pelaku firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saya kasih pilihan, kira-kira mana yang bapak, ibu, saudara pilih? Memilih jalan baik atau baiknya jalan? Karena dalam hidup ini ada banyak orang yang memilih merencanakan untuk melakukan hal yang baik tetapi tidak pernah jalan. Bicara soal baiknya jalan dan memilih jalan baik, di Ketapang Kalimantan Barat ini, khususnya ketika dari kota kabupaten menuju ke kecamatan yang ada di hulu, untuk mencari jalan yang baik itu susah. Karena jalan yang ditempuh itu adalah harus jalan yang penuh dengan lumpur, lubang. Dan orang harus dengan hati-hati untuk tepat dan cepat ketika dalam perjalanan di jalan yang buruk itu. Dan kalau orang menunggu untuk jalannya baik, tentu orang tidak akan jalan-jalan. Tentu orang tidak akan keluar rumah. Tentu para pendeta tidak akan melayani. Sehingga ungkapan yang ada di sini, baiknya jalan. Sampai ketemu jalan baik. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, baiknya jalan sampai ketemu jalan yang baik juga harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya punya rencana, tetapi kita tidak memulai, kita tidak akan bisa untuk berjalan, memilih jalan yang baik. Penulis Amsal hari ini membawa kita untuk melihat bahwa dalam pembacaan yang ada, sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Jalan dalam bahasa Ibrani derek, atau dalam bahasa Inggris dipakai istilah direct. Jalan bukan sekedar jalan, tetapi petunjuk, arah, dan tujuan. Dan penulis Amsal katakan tempuhlah, artinya orang harus menyusuri jalan orang baik. Sekalipun untuk menemukan orang baik terkadang susah, tetapi orang harus baiknya jalan. Tidak perlu menunggu orang baik, tetapi carilah terus segala kebaikan yang ada. Dan di bagian yang kedua dikatakan bahwa dan peliharalah jalan orang benar. Kalau orang sudah menemukan jalan yang baik, yang kedua adalah orang diajak untuk memelihara. Memelihara ini bukan hanya soal menjaga, tetapi juga mempertahankan dan mengusahakan. Ada banyak orang yang kemudian tidak kuat, tidak sanggup, dan tidak setia untuk hidup dalam kebenaran, karena situasi lingkungannya yang tidak benar. Dan Amsal katakan peliharalah jalan orang baik benar.
Dan di ayat 21 dikatakan, karena orang yang jujurlah yang akan mendiami negeri, dan orang tak bercelala yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan dari negeri itu, dan pengkhianat akan dibuang dari sana. Penulis Amsal mau katakan bahwa kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, ada dua jaminan yang dikatakan. Mendiami negeri, dan kemudian dikatakan bahwa apa? Tidak dilenyapkan dari negeri itu. Tidak seperti orang fasik. Artinya menetap, dan menetap ini punya makna bahwa disitulah Tuhan berdiam, disitulah kemudian Tuhan memberkati bagi mereka yang setia. Ya Bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat Amsal mau katakan jika kita melakukan yang baik dan yang benar, maka akan memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Ada syarat dan hasil yang diterima di dalam kehidupan yang ada. Namun seringkali banyak orang Kristen yang mau hasil tetapi tidak mau syarat, yang mau mendapatkan yang baik tetapi tidak mau menempuh, menyusuri, bahkan berjuang untuk melakukan sebagai orang baik dan juga menempuh jalan orang benar. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, karena kebanyakan orang dalam hidup ini, kalau dikasih pilihan, orang akan lebih memilih nikmat dibandingkan hikmat. Karena nikmat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Nikmat itu adalah sesuatu yang enak. Orang ingin pekerjaannya enak, orang ingin persekutuannya enak, orang ingin pelayanannya enak, orang ingin rumah tangganya enak, orang ingin ekonominya enak. Tetapi orang lupa untuk mencari hikmat. Penulis Amsal mau katakan bagi mereka yang mencari hikmat, ada selamat yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah hikmat yang ada, yang terus kita cari, yang terus kita susuri, jalan yang baik dan benar, sekalipun ada resiko, sekalipun ada tantangan dan ancaman yang ada. Satu kali Bapak Ibu sekalian, Mahatma Gandhi pernah diuji oleh seorang profesor yang memang tidak menyukainya. Ia diberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya di jalan kamu menemukan kebijaksanaan dan uang di dalam satu tas yang ada, mana yang akan kamu pilih? Lantas Gandhi mengatakan, saya akan ambil uang. Dan profesor ini ketawa dan mengejeknya. Dan Gandhi pun mengatakan bahwa orang akan mengambil apa yang tidak ada di dalam hidupnya. Dan profesor ini pun kemudian tertegun dengan malu. Karena bagi Gandhi, ia sudah punya kebijaksanaan. Yang ia ambil adalah uang, karena ia tidak punya uang. Dan dalam kehidupan yang ada, terkadang ada banyak pilihan untuk mengambil hikmat atau nikmat. Saat ini mungkin saya dan kita punya uang. Saat ini saya dan kita punya jabatan. Saat ini saya dan keluarga kita semua punya keluarga, punya usaha, punya jabatan. Tetapi pertanyaannya adalah, dalam kehidupan yang ada, sudahkah kita punya hikmat? Kalau belum, maka ambillah itu menjadi jalan kehidupan yang menuntun kita di dalam menyusuri perjalanan hidup, dan percaya Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami ingin beristirahat, dan kiranya Tuhan jaga dan lindungi orang-orang yang kami kasih dan cintai. Kami sadar bahwa ada begitu banyak hal yang membawa nikmat, yang membuat kami enak, membuat kami terkadang lupa Tuhan. Dan biarlah kami bisa mencari hikmat, mencari Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani, sehingga kami mendapatkan selamat yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati hari-hari yang kami jalani esok hari.
ada banyak hal yang kami rencanakan. Tetapi firman-Mu boleh mengingatkan, baiknya kami jalan sampai menemukan jalan yang baik, sampai menemukan jawaban Tuhan, sampai menemukan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.